warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada kelas hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan cerita tentang legenda si Pahit Lidah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Zakia Ibaraki selaku moderator. Dan perkenalkan, nama saya Suci. Dan saya Rahmayani. Saya Muhammad Yazul. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kisah si Pahit Lidah sangat terkenal di Sumatera Selatan, khususnya di bagian selatan Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung. Kepopuleran legenda ini masih dapat dilihat hingga saat ini, baik dalam lingkup masyarakat pewaris cerita turun-temurun ini. Popularitas legenda ini semakin tidak terbentangkan dan dunia maya yang sangat digandrungi masyarakat sekitar. Di Sumedang, tepatnya di Sumatera Selatan, hiduplah seorang pemuda perkasa bernama Serunting. Ia adalah putra dari seorang raksasa sakti dan seorang putri tunggal. Serunting memiliki istri bernama Siti dan adik ipar bernama Haryati. Masing-masing dari mereka memiliki sawah yang bersebelahan, dipisahkan oleh pohon tumba yang laku. Di pohon itu tumbuh beberapa cendawan yang tumbuh di atas sawah area tebing berubah menjadi emas. Sedangkan jamur yang tumbuh di atas sawah Serunting hanya berubah menjadi cendawan yang tidak berguna. Karena rasa cemburunya itu, Pangeran Serunting mengajak Arya Tebing untuk bertarung. Arya Tebing berguna yang mencari ide agar dapat mengalahkan Serunting. Dia tahu bahwa Serunting itu adalah orang yang sampai. Dia membujuk kakaknya untuk memberitahu kelemahan Serunting. Setelah membujuk sang kakak, akhirnya Serunting bersedia memberitahu kelemahan dirinya dengan sakit karena Arya Tebing dan boleh memutuskannya. Keesokan harinya, kedua pemuda ini mulai bertarung. Pangeran Serunting sangat kuat sehingga pertarungannya menjadi tidak seimbang. Dalam kesempatan itu, ia mengambil ilalang yang bergerak sendiri walaupun tanpa tertiup angin dan merupakan kelemahan dari Pangeran Serunting. Ia melempar ilalang tersebut tepat mengenai lengan Pangeran Serunting. Hal itu membuat Pangeran Serunting menjadi lemah. Serunting tahu bahwa istrinya telah berkhianat sehingga ia pergi dengan marah. Ia menuju Gunung Siguntang dan memohon kesaktian kepada Dewa Mahameru. Dewa itu menyuruhnya duduk dan bertapa di bawah pohon bambu hingga seluruh tubuhnya ditutup oleh daun bambu. Serunting melakukan itu selama 2 tahun dan berhasil memperoleh kesaktian. Apapun yang diucapkannya akan langsung berubah menjadi kutukan. Saat itu orang-orang memanggilnya si Pahit Lidah. Celaka bagi orang yang berani menekan Serunting. Semua orang takut kepadanya karena setiap orang yang menentang Serunting akan berubah menjadi batu karena kedudukannya. Nah, itulah dia tadi cerita tentang legenda si Pahit Lidah dari Sumatera Selatan. Di sini saya akan membacakan makna yang terkandung dalam cerita legenda si Pahit Lidah yang memiliki terkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, itu jangan iri dengki. Cerita ini mengajarkan agar kita tidak memiliki sifat iri dan dengki. Kedua, berbuat baik. Cerita ini mengajarkan agar kita berbuat baik terhadap sesama manusia. Ketiga, tolong menolong. Cerita ini juga mengajarkan bahwa kita sebagai manusia harus saling tolong menolong. Keempat, gunakan kekuatan untuk berbuat baik. Cerita ini mengajarkan bahwa kekuatan yang diberikan oleh Tuhan harusnya digunakan untuk berbuat kebaikan bagi sekitar. Kelima, jaga ucapan. Cerita ini mengajarkan agar kita tidak gegabah dalam melakukan suatu hal karena penyesalan selalu datang terlambat. Keenam, jangan angkuh dan sombong. Ketujuh, bertanggung jawab. Cerita ini juga mengajarkan agar kita bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat, apapun itu resikonya. Dan yang terakhir atau yang ke-8, hormat kepada orang yang lebih tua. Baik, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.